Halo, nama saya Delvina Rebecca dari kelas 10 IPS SMA Marduana Serang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki 3 unsur, yaitu unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa, serta unsur jasmani dan rohani. Di muka bumi ini, gak ada manusia yang terlahir sama persis. Masing-masing manusia itu pasti memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Walaupun ada kasus-kasus di mana bayi-bayi itu terlahir secara kembar, yaitu kembar identik, mereka juga pasti mempunyai sesuatu yang membedakan dia dengan saudaranya dari segi kepribadian atau apapun itu. Untuk menghasilkan seorang individu, maka diperlukan faktor genotip dan juga faktor fenotip. Faktor genotip merupakan faktor yang dibawa seorang individu sejak lahir. Jadi, seorang individu itu pasti memiliki ciri fisik seperti hidung, mata, dan lain-lain, dan juga karakter. Sedangkan faktor fenotip adalah sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar individu tersebut. Misalnya saja, ada seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis. Namun, ketika dia bersekolah dan bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, maka secara perlahan-lahan anak ini akan mengikuti sifat-sifat buruk temannya. Apalagi kalau mereka terus-terusan berdekatan selama jangka waktu yang cukup lama. Bisa jadi anak ini akan terpengaruh oleh sifat-sifat buruk tersebut. Setiap individu pasti memiliki karakter yang khas atau bisa disebut juga dengan kepribadian. Nah, kepribadian ini terbentuk dari faktor genotip dan juga faktor fenotip atau faktor lingkungan yang saling berinteraksi secara terus-menerus. Dalam perkembangannya, setiap individu pasti mengalami dan dibebankan oleh peranan-peranan dari kondisi hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Maka dari itu, seringkali terjadi konflik dalam diri individu karena kepribadiannya yang khas itu bertentangan dengan peranan yang diberikan atau dituntut oleh masyarakatnya. Tapi setiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat wajar banget untuk menyesuaikan tingkah lakunya sebagai bagian dari perilaku sosial masyarakat. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah individu lainnya yang sekaligus membantunya untuk menjadi pribadi. Proses dari seorang individu untuk menjadi pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya sendiri, melainkan juga lingkungannya. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Bukti nyatanya adalah keluarga. Keluarga yang pada umumnya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan juga anak tentu memiliki peranan masing-masing. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang tidak berperan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Contoh manusia sebagai makhluk sosial lainnya dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Murid membutuhkan guru untuk mengajarinya agar dia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika kita sakit, biasanya kita memerlukan dokter untuk mengobati kita. Yang ketiga, untuk menyambung kehidupannya, setiap manusia pasti membutuhkan uang. Nah, untuk mendapat uang ini, kita tentu memerlukan seseorang untuk mempekerjakan kita. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang dapat membuktikan bahwa kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, kita perlu saling membantu untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Demikian presentasi saya mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.